Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi dengan saya. Mata Waalaikumsalam kuliahnya, warahmatullahi wabarakatuh. ya, ya, pada mata kuliah perancangan sistem informasi. Nah, kemarin yang sudah disampaikan itu sudah mencapai ke sini ya, perancangan sistem secara umum. Kenapa sih kita harus merancang dulu gitu ya? Merancang dulu untuk membuat sistem informasi. Logikanya begini, misalkan ya, di kehidupan kita sehari-hari ya, kita mau membuat rumah, gitu ya. Nah, untuk membuat rumah, kita harus punya gambarnya dulu, rancangan ya, rancangan dari yang dibuat oleh arsitek kan gitu ya, atau arsitektur dari bangunannya seperti apa. Nah, baru nanti diimplementasikan ke dalam bentuk fisiknya, yaitu rumah, gitu. Sesuai enggak dengan kriteria yang dirancang sebelumnya kan gitu ya. Contohnya misalkan kalau Anda merancang rumah itu kan ada fondasi, berapa kedalamannya, apa bahan material yang dipakainya kan gitu ya. Kemudian ketebalannya, semennya berapa, takarannya dengan pasir dan seterusnya gitu ya. Nah, sesuai dengan kebutuhan. Nah, begitupun Anda membuat sistem informasi. Nah, ini sebelum Anda terjun mengimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman, misalkan ya, untuk membangun sistem informasi, Anda harus buat dulu alurnya ya, alur datanya atau desain dari sistemnya, gitu ya. Di dalamnya ada proses apa saja, apa yang akan diinput, kemudian diprosesnya bagaimana, outputnya seperti apa. Nah, itu masuk ke dalam perancangan sistem secara umum ya. Jadi perancangan sistem secara umum ini ada perancangan output dulu. Jadi kalau Anda mau bikin rumah contohnya ya, itu harus ada arsitekturnya, yaitu nih outputnya nanti kayak gini rumahnya kan gitu ya. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, begitupun di sistem informasi yang mau Anda buat gitu ya. Nah, ini gambarnya. Ya, tapi kan secara konseptual kita nggak bisa menyampaikan secara lisan gitu ya. Nanti akan membuat salah apa interpretasi dari klien misalkan kalau sistem ini dibuat untuk klien. Jadi harus kita buat dulu rancangan outputnya. Nah, ini kan bisa didiskusikan dengan klien mau seperti apa. Contohnya gini, Anda mau bikin baju kan gitu ya. Mau bikin baju seperti apa? Nah, pasti kan Anda menunjukkan yang seperti ini kan gitu ya gambarnya. Nah, itu baru bisa tuh direpresentasikan oleh si desainer baju. Oh iya, misalnya kalau tidak ada outputnya nanti si desainer akan membuat merancang model bajunya. Jadi harus ada modelnya dulu. Nah, itu sebetulnya rancangan output gitu ya. Nah, kalau Anda mau membangun sistem informasi, skupnya sampai mana kan gitu ya. Kalau misalkan general dalam satu sistem namanya super system gitu, atau di dalam super system ini terdapat subsistem. Nah, Anda mau yang mana skupnya gitu ya. Nah, itu. Oke, di perancangan output ini mungkin sudah disampaikan ya kemarin oleh Pak In. Tapi saya kilas balik dulu supaya nanti nyambung dengan materi berikutnya. Nah, ini ya, tipe output itu ada dua, yaitu eksternal dan internal. Kita mau bikin outputnya dari sistem ini informasinya untuk siapa gitu ya. Untuk orang luar dari organisasi. Siapa saja, bentuknya kayak gimana. Contohnya ada faktur, ada cek, ada tanda terima, ada pembayaran atau resi pembayaran kan gitu ya. Kemudian untuk internalnya itu informasi yang untuk lingkungan organisasi di dalam gitu ya. Nah, contohnya ada laporan-laporan, ya, laporan terinci, laporan secara ringkas. Laporan terinci itu biasanya disampaikan kepada tiap bagian gitu ya. Nah, kalau laporan secara ringkas biasanya digunakan untuk top level seperti manajer, kemudian CIO atau CEO kan gitu ya. Nah, itu laporan
secara ringkas. Nah, ini yang harus diperhatikan di dalam perancangan output ya. Ada tipe outputnya tadi ya, isinya nanti gimana isi dari outputnya ya. Tadi bisa terinci atau secara ringkas, apakah dalam bentuk tabel, grafik, atau secara naratif, dan banyaknya pencetakan di dalam periode, misalkan mau dicetak, bisa dicetak periodenya per hari kah, atau per minggu, atau per bulan, per tahun, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini ada langkah-langkahnya ya. Nah, langkah-langkahnya adalah tentukan lebih dahulu kebutuhan dari output sistem yang akan kita buat. Gitu. Nah, apa informasi yang akan disampaikan kepada pemakai atau user kan. Kemudian output ini bisa dirancang dengan menggunakan DFD. Apa itu DFD? Ada yang tahu? Ya, itu kan dari DFD. Jadi output ini ditentukan dari hasil rancangan DFD. DFD itu adalah apa? Data flow diagram ya. Jadi aliran datanya yang digambarkan dengan menggunakan simbol-simbol gitu ya. Nah, nanti setelah ini ya, kita bahas tentang DFD. Nah, jadi untuk menggambarkan di sistem itu ada proses apa saja, datanya apa yang diproses, kemudian keluarannya apa, yang outputnya bentuknya bagaimana, gitu, apa yang di-outputkan dari proses, dan menentukan parameter dari output tersebut. Ini juga selain output, ada perancangan input. Nah, tujuan dari perancangan input ini untuk efisiensi, biaya, ya, untuk memasukkan data, misalnya untuk supaya datanya, apa informasinya ya, yang dihasilkan nanti yang jadi lebih akurat, gitu ya, untuk memasukkan datanya lebih terjamin, dapat dimengerti oleh pemakai, ya. Yang diinput bisa ada melibatkan nih ya, ada 2 atau 3 tahapan. Itu ada data capture. Data capture itu misalkan ada sistem informasi absensi, nah menggunakan face engine gitu ya. Nanti kalau ada pegawai masuk ruangan itu otomatis difoto gitu ya oleh sistem, itu menggunakan data capture, nangkap gambar gitu ya. Kemudian jadilah data capture diproses bahwa yang telah masuk ini jam sekian adalah si X kan gitu contohnya. Nah, masuk diproses dalam sistem, nanti outputnya adalah laporan absensi kan gitu contoh. Kemudian ada penyiapan data. Nah, sebelum di capture kan berarti datanya harus sudah tersedia tuh, di dalamnya ada data karyawan kan gitu ya. Kemudian ada data absensi kan gitu. Misalkan ada data lembur dan seterusnya. Kemudian ada data entry, yang di entry apa gitu ya. Selain capture, misalkan untuk efektivitas ya, capture otomatis kalau data yang dimasukkan data karyawan dan lain-lain itu di entry oleh admin kan misalkan ya, atau administrator kan gitu ya. Tipe input juga ada yang eksternal dan internal. Yang input internal eksternal contohnya dari faktur itu bisa diolah lagi ya jadi input, kemudian diolah menjadi outputnya apa. Kemudian ada proses internal yaitu faktur penjualan, contohnya ada order penjualan ya. Itu hasil dari komunikasi pemakai dengan sistem. Ini ya, tipe internal. Ini. Nah, perancangan input yang harus diperhatikan adalah tipe inputnya ya sampai dengan biaya yang ekonomis kan. Perancangan input langkah-langkahnya adalah menentukan dulu kebutuhan input dari sistem yang baru. Ya tadi ya sama. Nah, ini ada alat inputnya, bisa mouse, bisa voice scanner, ada post device ya.
Kemudian ada perancangan yang berikutnya adalah perancangan proses sistem. Nah, barulah nanti ini kita masuk kepada perancangan sistem, ya. Kita akan bahas secara detail lebih dahulu yaitu tentang DFD atau data flow diagram. Nah, untuk apa tujuan dari proses sistem ini ya yang kita rancang agar nanti pada saat programmer membangun sistem itu sudah ada gambaran proses data ya, yang akan diinput ya ke dalam sistemnya sehingga nanti menghasilkan informasi yang benar ya, dan untuk mengawasi proses dari sistem. Ini bisa digambarkan dengan namanya sistem flowchart DFD, ada DAD kan gitu ya. DAD itu ada DAD fisik dan DAD logik nantinya. Nah, yang berikutnya adalah perancangan database. Nah, ini kan sudah nih sedang juga kita mempelajari ini ya tentang perancangan basis data. Di semester kemarin sudah. Nah, apa yang dirancang database ini ya nanti akan diterapkan pada pembuatan sistem informasi ya, supaya dalam satu sistem ini ya terintegrasi dengan data yang sudah ada di dalam database yang saling terhubung sehingga nanti akan menghasilkan informasi ya gitu ya yang tepat, yang akurat gitu ya. Bagaimana merancang basis datanya sudah disampaikan di semester sebelumnya ya, yaitu Anda bisa menggunakan teknik ERD ya, Entity Relationship Diagram, dan ada teknik normalisasi kan. Ada data atau file yang bisa Anda rancang di sini ya di dalam database, ada namanya file master. Nah, file master ini adalah isinya adalah data yang jarang sekali mengalami perubahan ya, atau sedikitlah perubahannya. Nah, ada dua tipe file master, ada file referensi dan ada file dynamic. File referensi ini datanya adalah sifatnya tetap, di mana pengolahannya ini terdapat data ya bisa memerlukan waktu yang lama. Gitu ya. Kemudian ada file dynamic, mana data ini yang ada dalam file bisa berubah tergantung transaksinya. Nah, tapi perubahannya jarang ya. Kemudian ada file input atau file transaksi. Nah, ini biasanya berisi data yang diinput itu ya, masukannya berupa data transaksi ya, di mana data ini akan diolah. Nah, ini file ini biasanya dapat berubah sewaktu-waktu. Sering gitu ya terjadi perubahan. Kemudian ada file laporan. Yaitu berisi informasi yang akan ditampilkan. Nah, contoh file master itu seperti apa? Kalau di IKMI itu ada file master, misalkan filenya adalah dalam bentuk data atau file mahasiswa, file dosen gitu ya. Kemudian apalagi yang jarang berubah ya. Kalau yang sering berubah misalkan dalam satu semester itu ada namanya file nilai ya yang sering diinput kan gitu. Kemudian ada file tentang keuangan kan gitu, yang sering terjadi perubahan. Kemudian ada laporan. Laporan itu bisa laporan untuk pemakai ya, misalkan bisa untuk mahasiswa laporannya apa dalam bentuk AS gitu ya. Kalau untuk akademik misalkan laporannya apa, yaitu tingkat IPK yang gitu di setiap prodi kan gitu. Kemudian untuk laporan tingkat top level seperti apa, misalkan jumlah mahasiswa yang telah terregistrasi atau yang lulus berapa per prodi. Nah, itu ya, jadi ada laporan secara terinci dan secara ringkas.
Kemudian ada file sejarah. Ada file sejarah. Nah, ini berisi data yang lama yang sudah tidak aktif lagi, tapi mungkin bisa diperlukan sewaktu-waktu gitu ya. Ada file backup berikutnya, yaitu berisi salinan data yang masih aktif di dalam database. Nah, ini juga untuk backup data ya, apabila ada data yang hilang bisa digantikan lagi dengan yang lama kan gitu. Kemudian ada file kerja yang berisi data hasil pemrosesan bersifat sementara dan ada file library. Nah, ini ya, jadi nanti Anda bisa mengakses file ini bisa dengan dua cara, yaitu secara sekuensial atau secara urut maupun random. Nah, biasanya di sistem itu ada harusnya gitu ya, yang baik terdapat file yang 7 ini ya, 7 file ini. Oke, ini. Kemudian alat perancangannya apa? Yaitu ERD, ya tadi sudah saya sebutkan, dan ada normalisasi, ada mapping. Kemudian langkahnya gimana untuk merancang database? Sudah saya sampaikan di semester kemarin dan semester ini ada ya, rancangan basis data dengan SQL. Kemudian merancang kontrol. Tujuannya agar keberadaan sistem setelah diimplementasikan dapat memiliki keandalan, ya, supaya mencegah terjadinya kesalahan atau kerusakan. Ancaman sistem itu bisa dari kelalaian pegawai atau manusianya, bisa dari perangkat lunak yang digunakannya, ya. Kemudian bisa jadi adanya hacker atau penyadapan, atau bisa jadi ada perubahan atau kehilangan database. Kemudian ada kegagalan dalam teknologi ya. Contohnya kalau Anda bikin program dengan menggunakan Java, nah itu kan harus ada pendukungnya, misalnya harus ada JDK-nya, JRE-nya yang sesuai kan gitu ya. Kalau tidak sesuai ya berarti tidak bisa. Atau misalkan sudah jadi nih sistemnya, kemudian diimplementasikan dengan platform yang lain kan gitu, begitu diimplementasikan tidak cocok, nah itu gagal, misalkan tidak bisa diakses kan gitu ya. Contohnya gitu. Nah, ini ya. Kemudian ada berikutnya yang terakhir itu ada perancangan jaringan. Nah, ini yang jaringan. Jadi kalau Anda sudah jadi sistemnya, gimana nih diimplementasikan dalam satu organisasi, ya. Nah, ini bisa membuat model jaringannya dalam bentuk modelan, kemudian mengevaluasinya. Anda bisa gunakan topologinya yang ada, gitu ya, yang mudah diimplementasikan. Ada topologi bus, star, dan ring. Itu untuk koneksi jaringan ya, topologinya Anda bisa pilih. Nah, itu ya. Kemudian ada perancangan sistem informasi ini harus perhatikan nih, ada tekanan desain. Harus ada integrasi jalur pemakai. Jalur pemakai itu maksudnya ada misalkan user nih, pemakai eksternal kan gitu, bagaimana jalurnya dibedakan dengan yang admin dan administrator. Ada misalkan tekanan persaingan. Gimana supaya ini adanya sekuritas kan gitu ya. Kemudian ada kualitas dan kegunaan informasi. Nah, informasi ini juga harus disability yang bisa digunakan. Kemudian ada kebutuhan-kebutuhan sistem. Sistem ini bisa memenuhi tidak kebutuhan dari si pemakai maupun bagian pengolahan datanya. Faktor organisasi juga menentukan untuk penggunaan dari rancangan ini. Itu ya harus didukung gitu. Selain didukung oleh pimpinan misalkan ya, juga harus ada kelayakan dari segi kalau pimpinan ya, dari
organisasi ini ada persetujuan dari pimpinan, kemudian dari segi kelayakan biaya terutama, dan teknologi gitu. Mau tidak, misalkan pimpinan ini mengganti sistemnya yang mendukung dengan teknologi yang terbaru kan gitu. Teknologi yang lama di-upgrade ke yang baru. Nah, itu kan membutuhkan biaya, maka dilihat dari segi biaya gitu ya. Jadi semua digambarkan di dalam desain sistem gitu ya. Nah, itu untuk perancangan secara umum ya. Nah, nanti kalau Anda mau merancang sistem ya, proses sistem, saya kecepatan nggak ya ngomongnya ya? Mudah dimengerti atau gimana? Silakan ya, ada yang mau ditanyakan barangkali dari perancangan sistem secara umum. Halo. Kalau tidak ada, saya lanjut. Masuk kepada pendekatan perancangan terstruktur. Nah, ini lanjutan yang tadi. Ya, intinya adalah bagaimana kita merancang sistem supaya sistem ini baik kan gitu ya. Kemudian jelas hasil pengembangannya itu, hasil akhirnya ini mendapatkan sistem yang berkualitas. Nah, pendekatan struktur ini dari awal tahun 70-an ya. Pendekatan struktur ini dilengkapi dengan tools dan teknik yang dibutuhkan. Nah, permasalahan yang sering terjadi adalah bagaimana sistem ini memelihara sistem ini, kemudian sistem ini kan harus fleksibel, harus bisa memberikan kepuasan si pemakai, gitu ya, memiliki dokumentasi yang baik dan informasi yang disajikannya tepat waktu dan sesuai dengan anggaran biaya pada pengembangan, serta bisa meningkatkan produktivitas dan kualitas yang lebih baik. Gitu. Baik itu produktivitas pengolahan datanya menjadi informasi, ya, informasinya memiliki quality. Gitu. Nah, ini ada pendekatan yang bisa digunakan dalam pengembangan sistem, ada pendekatan klasik ataupun pendekatan terstruktur. Nah, ini yaitu harus menggunakan metodologi. Nah, metodologinya apa ya? Nanti Anda banyak tuh model pengembangan sistem yang bisa dipakai ya. Ada tahapan-tahapannya, dari tahapan misalkan perencanaan, analisis, kemudian tahapan desain, implementasi maupun pemeliharaan. Ini secara klasik ya, general sih sebetulnya. Kemudian ada pendekatan yang potong ya, dengan pendekatan sistem. Ini sasaran yang akan dicapainya seperti apa, dan seterusnya sampai dengan teknologi yang akan digunakan. Nah, perancangan proses sistem Anda bisa menggunakan namanya DFD. Itu data flow diagram. Nah, ini data flow diagram ini bisa Anda gunakan untuk memodelkan ya, sistem ya, atau menggambarkan sistem sebagai satu jaringan proses fungsional. Ya, nanti dihubungkan dengan satu dengan yang lainnya, penghubungnya adalah alur data ya. Bisa menggunakan secara manual maupun komputerisasi, maksudnya DFD-nya itu Anda gambarkan gitu ya, secara manual atau bisa menggunakan software DFD, misalnya pakai Microsoft Visio atau tools yang lainnya yang bisa digunakan untuk menggambarkan alur data. DFD ini sering juga disebut dengan
ada bubble chart, bubble diagram, mode proses, ada diagram alur kerja atau mode fungsi. Nah, simbol yang Anda gunakan untuk merancang di EPI ada pilihannya ya, bisa Anda gunakan menurut Jordan and DeMarco di dalam perancangan sistem. Ya, simbolnya ada seperti ini, persegi panjang, artinya adalah terminator atau eksternal, ya, entitas eksternal namanya. Kemudian ada proses, digambarkan dengan tanda lingkaran. Dan ada data source, penyimpanan data, itu disimbolkan dengan tanda garis sejajar. Dan alur data simbol dengan garis tanda panah, ya gitu. Nah, menurut Jane Sherson, ya ada perbedaan dengan Jordan dan DeMarco. Jane Sherson terminator sama, bentuk persegi panjang. Nah, ini untuk eksternal, ya, entitas eksternal. Apa sih entitas eksternal? Nanti saya jelaskan di sini. Kemudian ada namanya proses. Nah, kalau di Jordan DeMarco, prosesnya dalam bentuk lingkaran, tapi Jane Sherson menggunakan tanda persegi panjang atau bujur sangkar, di mana di atasnya terdapat kolom kan gitu ya, atau baris untuk menempatkan penomoran di sini. Dan ada data store. Data store ini simbolnya sama, ada garis sejajar, hanya bedanya di sebelah kiri terdapat garis sejajar yang menutup ya, tepi atau membuat menutup tepi ini ya gitu ya. Itu disebut dengan data storage. Dan alur datanya sama, bentuk adalah anak panah ke kanan. Nah, ini simbolnya. Jadi, ini simbol seperti ini bisa Anda gunakan untuk memudahkan representasi dari proses sistem yang ada di dalam sistem informasi itu. Ya, kalau di arsitektur rumah kan ada denah kamar kan gitu ya, ada ruang tamu, dapur, kamar mandi kan gitu ya. Nah, bentuk-bentuknya seperti itu, tapi kalau di sini digambarkannya dengan data flow dengan simbol seperti ini. Nah, yang tadi yang persegi panjang itu disebut dengan entitas luar ya, atau dikenal dengan namanya terminator, mewakili entitas eksternal yang nanti berkomunikasi dengan sistem yang sedang dikembangkan. Biasanya terminal ini dikenal dengan nama entitas luar. Contohnya bisa itu user, bagian, ya, atau pimpinan. Ada dua jenis terminator, ada sebagai terminator sumber. Artinya, terminator tersebut merupakan sumber data untuk diproses atau data untuk sebagai sumber yang lainnya, apakah diproses atau sebagai output. Kemudian ada terminator tujuan. Nanti Anda bisa lihat bedanya. Seperti ini ada terminator sumber. Berarti entitas eksternal ini adalah sebagai sumber data. Ini ada arus atau alur datanya. Seperti ini yang mengarah keluar dari simbol persegi panjang ini. Nah, kemudian terminator tujuan adalah ada alur data yang masuk ke dalam eksternal, ya, entitas eksternal. Jadi terminator ini adalah sebagai tujuannya, alur data ya. Atau bisa dua-duanya, sebagai terminator tujuan maupun sumber. Kalau ada tanda panah menuju keluar dan yang masuk ke dalam entitas eksternal. Ya, jadi entitas eksternal itu bisa kata benda ya, atau menunjukkan satu
organisasi, ya tempat organisasi, seperti ini. Nah, kemudian untuk menggambarkan proses, ada 4 kemungkinan yang bisa terjadi di dalam proses, ya. Ada input dan output. Nah, contohnya seperti ini, ada satu input atau data, ini kan kalau data ya, satu data yang diinput, kemudian diproses, ya masuk ke proses, kemudian ada satu output. Nah, bisa ini data atau informasi. Kemudian ada bentuk kemungkinan berikutnya, ada satu input, tapi outputnya bisa lebih dari satu. Contohnya ini ada 3. Atau kebalikannya, ada inputnya lebih dari satu, setelah diproses, outputnya hanya satu. Ada juga yang inputnya lebih dari satu, prosesnya juga mengeluarkan output lebih dari satu. Nah, nanti Anda bisa lihat contohnya nanti setelah ini ya. Nah, berikut contoh proses, pembuatan proses. Tapi ini saya contohkan lebih dulu yang salah. Contohnya sini ada entitas eksternal. Kemudian sebagai sumber untuk diproses datanya. Yang diproses ini adalah sumbernya dari entitas eksternal maupun dari data store atau dari proses yang lainnya. Diproses. Ini sumbernya ada 3 berarti ya. 3 sumber. Begitu diproses, dalam gambar ini tidak akan mengeluarkan output. Jadi dia muter terus. Nah, ini istilahnya disebut dengan black hole. Ini adalah salah. Gitu ya. Atau di proses yang kedua, tidak ada sumber. Tiba-tiba proses, kemudian ada output. Gitu ya. Ada output. Atau dia sebagai sumber. Tapi tidak ada sumber data yang dia masuk untuk diproses. Kan ajaib ya, tidak ada yang diproses, tiba-tiba ada output, ada 2 output dari proses yang kedua ini. Ini ajaib. Ini salah seperti ini. Jadi harusnya ada sumber dan tujuan. Nah, itu satu paket. Kemudian komponen data storage ini ya, digunakan untuk membuat model bisa kumpulan paket yang bisa diberi nama dengan kata benda ya, yang nilainya jamak. Contohnya misalkan mahasiswa. Oke. Berikutnya implementasi data storage. Tadi kan proses ya. Ini data store. Data store. Sini ada menggambarkan di sini proses ini bersumber dari bisa entitas eksternal atau dari data store. Kemudian bisa juga yang diproses ini adalah sumbernya dari entitas eksternal, kemudian outputnya, ya, artinya kalau gini masuk ke dalam data store. Jadi data yang setelah di-input, kemudian diproses, kemudian outputnya adalah data tersimpan di dalam data store. Nah, implementasinya. Jadi kalau di dalam sistem misalkan Anda sudah input nih login gitu ya, login, proses login gitu ya. Begitu Anda input username dan password, berarti apa si proses ini kan ngecek gitu. Ngecek dari data store. Nah, ini tandanya ke sini. Ini cek nanti sini. Nah, kalau misalkan ada data yang diproses kemudian menuju ke data store, ini tanda panahnya artinya data yang diproses ini kemudian disimpan di dalam penyimpanan data store.
bisa itu simpan ya gitu ya. Kalau ini bisa lihat data atau gunakan data untuk diproses. Nanti ada proses selanjutnya setelah ini. Gitu. Ya, selain itu, Anda bisa gambarkan ya, konsepnya adalah contohnya seperti ini, ada konsep data flow. Ya. Nah, contohnya di sini ada paket data yang akan dijadikan sumber untuk diproses ya. Dari entitas eksternal, yaitu mahasiswa, yang akan diproses dalam pemeriksaan formulir daftar ulang apa yang diproses. Harusnya kan data apa yang akan diproses dari entitas mahasiswa ini. Sini kan ada, ini alur data ya. Dari sini ada alur datanya adalah data nama, data NPM, data alamat. Itu salah. Jadi kalau Anda misalkan masuk lagi ke dalam database, kan gitu, database itu kan ada namanya kolom, baris, kan gitu ya. Kemudian ada tipe datanya. Nah, nama, NPM, alamat itu kan kalau di dalam database adalah apa? Kolom name, ya namanya. Nah, sedangkan mahasiswa ini adalah sebagai tabelnya. Jadi dari entitas ini apa yang diperiksa yaitu adalah data mahasiswanya yang mendaftar ulang. Atau kalau manual yang sudah diisi oleh mahasiswa yaitu dalam bentuk formulir daftar ulang. Ya, jadi Anda jangan menyebutkan di alur data ini adalah menyebutkan kolom name, tetapi data apa. Data apa yang akan diproses. Alur data apa, jadi nama datanya ya. Bisa data mahasiswa, bisa data nilai, atau data kehadiran. Ini contoh adalah data yang dari mahasiswa ini adalah namanya formulir daftar ulang. Kayak misalkan Anda mau daftar ulang, kalau secara online kan manual ya bentuknya formulir. Atau bisa aja dengan menggunakan sistem KRS online, kan Anda diminta untuk mengisi KRS ya, nah dalam bentuk borang atau formulir secara online. Nah, mahasiswa setelah input datanya, kemudian formulir ini akan diperiksa oleh bagian akademik. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, lanjut. Ini konsep ya. Kalau di ERD kan sama kayak gini Bu, ada entitas gitunya, kayak diagram. Nah, kalau ini fungsinya buat apa, Bu? Yang mana? Maksudnya DFD. perbedaan. Oh, ini perbedaannya tuh, Bu. Ini DFD. Perbedaan dengan apa? Dengan IRD. IRD kan untuk database. Untuk merancang. Kalau yang ini? Ini untuk merancang sistem. Beda-beda ya, Bu. Ini aja deh. Konsepnya gini. Misalkan saya mau membuat sistem informasi pendaftaran gitu ya. Otomatis kan pada saat saya mau merancang itu kan nanti yang mendaftar siapa kan gitu ya. Yang mau mendaftar siapa? Berarti kan calon pendaftar kan gitu ya. Itu disebut dengan namanya entitas eksternal. Gitu, calon pendaftar. Nanti calon pendaftar ngapain gitu, ke dalam sistem. Berarti dia harus apa? Gitu. Apakah harus membuat akun dulu? Berarti kan kita harus menyiapkan namanya proses pembuatan akun. Ya, itu digambarkannya begitu di secara konseptualnya.
Nanti kalau mahasiswa sudah membuat account, apain? Nah, dia diminta untuk menggunakan user dan passwordnya kan. Nanti dia masuk lagi login. Lakukan apa? Ya, bisa melihat informasi tentang pendaftaran kan gitu ya, atau bisa langsung mendaftar. Jadi kalau dia mau mendaftar, apa prosesnya bagaimana? Berarti kan dia harus melakukan pendaftaran kan, klik proses pendaftaran. Nanti dia pada saat mendaftar itu apa yang harus dilakukan oleh calon pendaftar? Itu mengisi biodata kan gitu ya. Selain mengisi biodata, proses apa lagi yang harus dilakukan oleh si calon pendaftar? Misalkan mengisi persyaratan, itu proses berikutnya. Menginput persyaratan ya. Terus ada lagi misalkan proses berikutnya yaitu menginput data misalkan pembayaran, pendaftaran kan gitu. Nah, kayak gitu. Jadi yang kita omongkan, narasikan belum tentu bisa direpresentasikan oleh orang lain. Bisa lupa kan atau gimana. Maka dengan adanya DFD ini memudahkan ya si perancang program kan gitu ya untuk membuat seperti itu. Saya pengennya loh nanti kalau ada calon pendaftar mau daftar dia login dulu. Nah, setelah login nanti dia ngisi formulir pendaftaran. Harus menyerahkan persyaratan membayar biaya pendaftaran. Nah, kalau sudah membayar biaya pendaftaran berarti si apa si calon pendaftar ini sudah melalui tahapan yang ditentukan. Maka nanti akan muncul calon pendaftar atau calon mahasiswa STM ada reportnya gitu. Laporan pendaftaran per hari bisa per minggu bisa per bulan itu baru sistem informasi pendaftaran. Beda lagi kalau kita mau membuat sistem berikutnya lanjutannya yaitu namanya sistem informasi penerimaan mahasiswa baru. Apa artinya? Yang sudah mendaftar nanti harus masuk kita login ke ada proses penyeleksian. Proses penyeleksian itu nanti dia masukkan username, password, kemudian dia melakukan tes seleksi. Ya. Tes seleksi misalkan ada tes matematika, bahasa Inggris, pengetahuan umum, kan dia harus lakukan. Lakukan tes, selesai, nanti oleh sistem diproses menjadi apa? Proses penilaian. Setelah penilaian, proses pembuatan hasil ujian, nanti dalam bentuk laporan. Gitu. Nah, inilah mahasiswa yang lolos. Nah, nilainya yang rata-rata atau yang di atas 60 lolos, lolos seleksi. Nah, tidak. Itu nanti dalam bentuk laporan. Jadi sistem itu bisa skupnya kita batas-batasi ya. Informasi, pendaftaran, sistem penyeleksian. Nanti setelah seleksi apa? Pendaftaran ulang. Kalau pendaftaran ulang apa? Ya, daftar ulang setelah itu apa lagi? Kegiatan belajar, kan gitu kehadiran. Terus penilaian. Setelah penilaian, itu terus kan nanti digunakan. Nanti setelah Anda selesai, semester akhir barulah namanya sistem informasi lulusan, misalkan alumni. Itulah sistem namanya secara general, namanya sistem informasi kampus. Oh, punten, Bu. Ya. Berarti sebelum buat IRD tuh buat DFD dulu ya, Bu ya? Atau dua Bisa. ini berbeda? Bisa. Ya, kita rancang dulu sistem, kemudian datanya apa yang dibutuhkan, kan gitu ya. Nah, baru merancang IRD, boleh. Ya, Bu. Atau kebalikannya, misalnya saya membuat konsep dulu nih untuk merancang database. Data yang nanti dibutuhkan tuh ini. Nah, bagaimana prosesnya? Kita implementasikan ke dalam DFD. Oh, nanti kalau
entitas eksternal ini gunakan data ini, gitu. Alurnya yang akan diproses oleh begitu. Tapi biasanya PRD dulu, gitu ya, baru nanti merancang sistem. Karena kan datanya sudah tersedia, gimana memproses data itu, gitu. Atau setelah memproses data itu akan disimpan di mana, itulah sudah tersedia dalam database. Jadi sebaiknya ya database dulu yang dirancang, barulah di atau bisa baliknya, tergantung sih kebutuhannya ya. Karena kan bisa sewaktu-waktu berubah gitu. Ini kan baru rancangan ya. Karena database-nya sesuai dengan kebutuhannya harus ditambahkan kan ini. Contohnya. Gitu. Ya, Bu. Makasih, Bu. Lagi, nah ini ada contoh data flow ya. Nah, ini ada data pesanan yang nanti sebagai data yang akan diinput untuk proses pembuatan laporan. Ya, penerimaan sehari-hari dari proses pembuatan laporan ini akan dikeluarkan namanya laporan penerimaan sehari-hari. Nah, dilaporkan kemana? Yaitu ke entitas manajemen, kemudian ada manajer, dan ada bagian pembukaan. Nah, bisa jadi laporan yang disampaikan ke terminator ini berbeda. Contohnya, laporan yang diterima oleh bagian pembukuan ini adalah laporan terinci. Terinci ya. Jadi detail gitu. Sedangkan manajer cukup laporan secara ringkas. Ya. Nah, secara ringkas contohnya apa? Laporan penerimaan sehari-hari. Oh, berapa sih pesanan dalam satu hari ini? Ada berapa jumlah pesanan? Misalkan ada 100. Kemarin berapa? 200. Loh, kok turun? Kenapa? Kan gitu. Nah, inilah tugas manajer. Ya. Berarti kan ada masalah. Kan gitu. Manajer itu tugasnya adalah problem solving. Jadi pemecahan masalah. Bagian pembukaan yang mencatat saja. Gitu. Mencatat laporan sehari-hari secara rinci. Berapa dari barang misalkan A, berapa yang terjual kan gitu, berapa keuntungannya, contohnya gitu. Kemudian ada konsep convert data flow ya, data yang mengumpul. Misalkan dari proses pembuatan faktur dan pembuatan slip akan keluar outputnya faktur dari pembuatan faktur dan slip pengiriman yang nanti tujuannya adalah satu entitas eksternal yaitu konsumen. Ini disebut dengan alur data mengumpul ke dalam satu entitas. Nah, ini contohnya ya. Contohnya ada tujuan alur, bisa dari proses ke eksternal, kemudian data source atau kembalikannya dari eksternal dan data source kemudian diproses, atau juga ada dari proses keluar data yang kemudian diproses selanjutnya. Nah, itu disebut dengan DFT. Itu ya, nanti jadi kalau ada programmer jangan langsung membuat program di dalam bahasa pemrogramannya, tapi dirancang dulu database-nya dan arsitektur dari sistemnya. Itu menggunakan DFD ya. Selain DFD nanti ada flowchart ya. Flowchart itu misalkan ini. Dalam satu proses ini misalkan ini ada proses pengolahan data mahasiswa kan gitu ya. Nah, kemudian kalau diproses outputnya apa? Itu berarti ada laporan jumlah mahasiswa nanti ke siapa? Misalnya bagian akademik. Kemudian setelah diproses itu juga disimpan ke dalam data store. Nah, flowchart-nya gimana? Flowchart-nya nanti Anda
buat dari awal ya, nanti digambarkan, prosesnya apa dulu, input input data mahasiswa, kemudian disimbolkan input itu dengan simbolnya persegi panjang misalnya, atau kalau menggunakan keyboard secara komputerisasi ya nanti ada simbol keyboard gitu. Kemudian diproses ya, prosesnya misalkan simpan. Nah, simpan itu prosesnya sama dengan ini simbolnya nih. Nah, setelah diproses ada pilihan gitu ya. Pilihannya apakah data yang sudah diinput yang diinput itu sudah benar kan gitu ya. Jika ya berarti lanjut simpan kan gitu ya. Jika tidak ulangi lagi input data. Nah, itu disebut dengan flowchart. Diawali dengan mulai nanti input proses, kemudian ada conditional, setelah ada pilihan conditional simpan selesai kan gitu, berarti tersimpan di sini. Contohnya gitu. Jadi setiap proses bisa Anda gambarkan satu flowchart. Nah, kalau Anda satu sistem digambarkan dengan satu flowchart, itu akan melebar gitu ya, banyak. Gambarnya itu semakin banyak gitu, rumit. Jadi sebaiknya flowchart itu digambarkan ininya dulu, di decision programnya dulu, ya. Alurnya seperti gambar alur pohon gitu ya, di program. Kemudian baru bikin flowchart. Setelah dibikin flowchart boleh. Ya. Nah, setelah itu barulah nanti rancangan input dan output. Setelah itu baru diimplementasikan ke dalam toolsnya, yaitu bahasa pemrograman atau softwarenya apa. Nanti jadilah implementasi itu ya. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Sudah mudeng? Paham ya? Kalau tidak ada, dilanjut mungkin. Atau gimana? Nanti Anda menggambarkan ini bisa menggunakan tool-nya Visio ya, Microsoft Visio. Itu ada. Ya. Yang Microsoft Visio itu harusnya itu kan bayar kan Bu ya? Ya. Tapi ada Itu kok yang crack. gratisnya. Jangan. Bisa lah di ini ya. Bisa. Memang ada yang Mesti download berbayar. Bu. Iya, download. Coba dicek di Microsoft Office-nya ya. Sudah ada Visio belum? Waktu Anda beli kan biasanya ada satu paket gitu ya. Paket ada Word, Excel, PowerPoint gitu ya. Nanti Anda download ya, kemudian bisa implementasi. Sebenarnya di Word juga ada kok simbol seperti ini ya, tapi lebih bagusnya gunakan. Nah, saya contohkan di Word ya. Contohnya ini. Di Word itu ada simbol-simbol yang bisa digunakan, tapi untuk menggambarkan di Word kurang ini ya, kurang detail dengan yang di Visio. Ya, memang bisa khusus kok untuk menggambar diagram. Contohnya misalnya saya di Word dulu ya. Kelihatan programnya. Contohnya di Word. Di Word itu ada namanya menu insert kan gitu ya. Kemudian ada save. Ini ya save. Nah, ini ada flowchart. Nah, simbol-simbol ini bisa Anda gunakan untuk membuat flowchart maupun membuat DFD tadi. Jadi kan ada harus data bisa gunakan ini untuk entitas eksternal ya. Kemudian kalau flowchart ini simbol persegi panjang itu adalah sebuah proses. Ya, ditunjuk ada keterangannya situ flowchart proses. Tapi kalau untuk di FD tidak ada di sini, tapi Anda bisa gunakan simbol
yang sama yang ada di sini. Misalkan di sini kan ada lingkaran, kita jadikan proses. Ini ada gambar rectangle atau persegi panjang, bisa dijadikan sebagai eksternal ya, entitas. Kemudian ada garis, ini bisa dijadikan alur data gitu. Kemudian ada garis ini, ada bisa buat 2 garis sebagai data storage. Nah, tapi nanti hasilnya kurang maksimal ya, kurang baik. Nah, sebaiknya Anda gunakan namanya Microsoft Visio. Contohnya, saya contohkan deh. Bu, Ya, selain Visio ada lagi nggak sih, Bu? ada Soalnya banyak. susah nyarinya yang baik, yang gratisnya tuh, Bu. Ada sih yang online, yang gratis ya. Selain itu apa namanya ya, bisa untuk merancang dalam notasi menggunakan UML ya. Ada namanya Kapta, ada Rational Rose. Ini juga apa, visual diagram, ada, cari aja untuk contoh di FB. Nah, ini Berarti di situ lengkap ada buat DFT-nya juga, Bu? ada lengkap. Kayak detach gitu ya. Ini ya Visio ya, saya contohkan Visio dulu ya. Tapi kalau software yang lain saya belum download. Nah, contohnya misalkan dengan Visio. Nah, Visio itu seperti ini. Tuh, ya. Jadi nanti gitu dijalankan Microsoft Visio sudah ada. Nah, ada bikin power chart, bisa general, ada diagramnya. Contohnya, ini juga saya Visionya. Nah, yang pernah saya buat, misalkan contohnya seperti ini, diagram konteks. Nah, ini seperti ini, contoh diagram konteks. Nah, ini sudah ada di sini. Tuh, ada proses, ada data storage yang tadi ya, menurut Marco Essence. Ini data bisa digunakan menjadi data storage. Enak, sudah ada tersedia. Nah, ini kita mau bikin power chart atau bikin rancangan database. Ya. Ada brainstorm, kemudian ada, tinggal pilih. Untuk merancang jaringan juga mapping bisa menggunakan Visio. Gitu. Ya, nanti bisa Anda gunakan ini. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nanti ya saya akan cari yang open source ya. Mudah-mudahan ada.